Awalnya harus pakai niat, Pak. Tidak semua di antara kita nih, umat Islam, sangat ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak semuanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dari sahabat Selfie Devianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan umur mereka yang belum balik? Tafadhol. Ya, memang di dalam menyampaikan ilmu yakin, bagusnya kita duluan yang yakin, karena kita tidak bisa meyakinkan orang kalau kitanya masih ragu. Jadi keyakinan itu menular, ya. Kalau kita yakin, maka cara kita bicara, cara bersikap, raut muka itu jadi satu kesatuan kalau orang udah yakin tuh. Bu, gimana nih Bu sekarang lagi keadaan kayak gini? Ya, tenang anak-anak. Nah, nyebut tenangnya tuh benar-benar tenang, raut muka, tutur kata, sikap tuh merupakan satu ilmu. Jadi yang pertama usahakan kitanya yakin. Yang kedua, disesuaikan dengan usia anak-anaknya, ya. Kalau kita memberi rezeki, misalkan memberi bekal ke anak, harus sampaikan, nah ini rezeki dari Allah. Ibu hanya jadi jalan saja, Allah yang memberi rezeki, ibu jalan, berterima kasih ke ibu, itu termasuk syukur. Tapi yang paling penting adalah tahu bahwa ini rezeki dari Allah. Gunakan baik-baik uang ini, nak, karena Allah melihat uang ini dipakai apa, supaya Allahnya senang. Nah gitu. Kalau mau belajar, aduh Bu, saya pengen bisa ini, oh itu kalau Allah mudahkan jadi mudah. Nah, Allah kan yang bisa membuat urusan jadi mudah. Sok atuh minta ke Allah sholatnya yang bagus. Jadi sholat itu adalah harus bagi anak-anak, ya bagi kita juga dilatih bahwa kalau perlu apa-apa ya sholat. Sholat itulah gerbangnya. Jadi kalau anak ingin apa-apa, suruh minta dulu ke Allah. Kalaupun nanti terkabulnya lewat kita, jelaskan bahwa ini tuh Allah yang menggerakkan hati ibu, bapak, sehingga bisa begini. Selalu kembalikan ke Allah, sehingga dalam keseharian lagi makan, lihatlah Allah memberi rezeki ini. Nah, pokoknya jadi apapun kegiatan, secara nyaman, alamiah, kaitkan dengan Allah, ya. Mohon izin untuk bertanya, untuk berinteraksi. Topik yang menarik, untuk apa bisa ma'rifat ke Allah, muqarrab ke Allah, tapi apa sih ya tangganya atau rihlahnya kita untuk bisa merasa selalu diawasi Allah gitu? Ya, awalnya harus pakai niat, Pak. Tidak semua di antara kita nih, umat Islam, sangat ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak semuanya. Tidak semua umat Islam ingin menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang spesial di sisi Allah. Tidak semua. Tapi kita suka ingin menjadi orang yang spesial di sisi orang. Tapi tidak semua orang ingin sekali, ya Allah, jadikanlah hamba menjadi hamba kesayanganmu. Nah, itu tidak semua orang ingin menjadi orang yang berkedudukan di sisi Allah. Padahal Allah tahu niat setiap hambanya, ya. Nah, ini yang pertama adalah niat yang berbuah menjadi tekad. Yang kedua adalah ilmu. Nah, ilmu ini, Pak, memang kita harus minta kepada Allah, minta guru, ya, minta hamba-hamba Allah yang dalam pandangan Allah sudah yakin kepadanya, supaya kita dibimbing oleh ulama, guru, atau yang berilmu, atau kitab, atau panduan yang betul-betul bisa memandu kita jadi yakin ke Allah. Ini menjadi penting sekali, Pak. Sejujurnya, kalau sedang ke tanah suci, ya,
salah satu yang diminta di multajam itu adalah minta guru. Agar ya Allah beri saya guru, hamba yang yakin padamu. Dan alhamdulillah Allah yang maha mendengar memberikan guru. Jadi yakin sekali bahwa akan lebih mudah kita syariatnya mengenal Allah kalau guru-guru kita, ulama yang membimbing kita adalah ahlul yakin kepada Allah. Sesudah niat, tekad adalah ilmu, ya, ilmu kita minta kepada Allah, juga minta guru, ini penting. Nah, yang ketiga adalah riadohnya, latihannya. Jadi memang tidak cukup hanya ilmu, kita harus riadoh. Riadoh apa? Itu mengeluarkan alihah Tuhan-Tuhan lain yang selama ini memenuhi hati kita, yang mendominasi siang malam kepikiran terus. Nah, apa dan siapa itu? Nah, ini latihan ini nih, mengeluarkan sesuatu yang selalu memenuhi hati kita, terutama dalam harap dan takut. Jadi ada yang mendominasi itu harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selama ini ada tuh, apakah dalam bentuk orang, uang, kerjaan, status sosial, ujian, popularitas, ada yang tidak cuma satu, penuh hatinya tuh. Nah, nanti alarmnya itu gelisah. Jadi ciri-cirinya hati kita bermasalah itu nggak nyaman. Nah, riadohnya itu mulai kita deteksi apa sih penyakit hati. Nah, itu harus terus latihan. Nah, di samping itu ya memang kita harus menguatkan ibadah ya dan doa yang menjadi andalan kita supaya Allah menolong kita. Contoh doanya ya, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang saya tahu, dan saya mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang saya tidak tahu. Ini doa sangat serius hadirin, minta kepada Allah dicabut nih sifat musyrik, munafik, penyakit hati kita. Kurang lebih itu, dan tentu bergaul dengan orang-orang yang yakin kepada Allah juga itu sangat menolong kita dalam syariatnya, mempercepat perubahan diri kita. Wallahu alam. Silakan. Masya Allah, jazakallah.